Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Firdaus. Di sini saya akan menerangkan tentang aplikasi dengan konsep virtual classroom. Jadi di sini kebutuhan fungsional dari aplikasi saya yaitu yang pertama untuk user mahasiswa, sistem tersebut harus dapat melakukan login ke sistem dan hal yang berhubungan dengan activity yang dapat dilakukan oleh mahasiswa setelah login. Kemudian user mahasiswa dapat memasukkan NIM dan password login. Kemudian user mahasiswa dapat logout sistem dan login kembali dengan NIM dengan database mahasiswa. Kemudian user mahasiswa dapat melihat profil mahasiswa berdasarkan akses login user dan memperoleh gambaran singkat tentang pembelajaran dengan konsep virtual classroom tersebut. Kemudian user mahasiswa dapat menginput tugas yang diberikan dan mendapatkan nilai jika kemudian user mahasiswa dapat melihat daftar tugas materi kuliah yang harus dikerjakan dan ditampilkan dari halaman website virtual classroom tersebut. Berikut adalah untuk user dosen. Jadi di user dosen di sini itu mempunyai hak akses user, jadi aksesnya lebih besar daripada mahasiswa, yakni di antaranya user dosen dapat login dengan menginput nick dosen dan password login untuk dapat masuk ke dalam sistem. User dosen dapat memilih menu yang ada di pilihan daftar menu. User dosen dapat menambahkan, mengupdate, menghapus, dan melihat data user mahasiswa sistem. User dosen dapat menambahkan daftar materi kuliah dan tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Menuntut yang didapatkan berdasarkan tugas yang telah dikerjakan. Kemudian user dosen dapat memberikan pengurangan nilai karena tugas yang dilakukan oleh mahasiswa tidak tercapai. Kemudian user dosen dapat melihat laporan tugas yang dikirimkan oleh user mahasiswa untuk mendapatkan nilai. Kemudian user dosen dapat menambahkan kuis kepada user mahasiswa dengan memberikan ujian kepada user. Berikut adalah kebutuhan non-fungsional dari aplikasi yang saya bikin, yaitu diantaranya yang pertama, sistem dapat dijalankan oleh beberapa software web browser, diantaranya Internet Explorer, Google Chrome, dan Mozilla Firefox. Ataupun yang lainnya juga bisa. Kemudian harus melihat panduan lebih dahulu sebelum menggunakan sistem. Kemudian membutuhkan NIM atau nick dan password saat login bagi user yang akan menggunakan sistem. Lalu informasi sistem ini digunakan untuk menginformasikan apabila nick dosen dan password atau password dan password login yang dimasukkan pengguna sistem tersebut salah dan digunakan untuk menampilkan daftar tugas dan materi yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan bagi user mahasiswa. Kemudian berikut di sini adalah tampilan dari halaman user atau dashboard halaman awal dari aplikasinya. Itu saya menamai dengan aplikasi My Class. Di sini kita bisa lihat dari dashboard My Class. Di situ tertulis Universitas Komarudin to be a big change in the world. Kemudian di sini ada kolom username. Di sini kita bisa memasukkan NIM bagi user mahasiswa atau nick bagi user dosen, kemudian memasukkan password dengan akun masing-masing, kemudian login. Namun apabila user tersebut lupa kata sandi, maka user tersebut bisa mengetikkan nomor ponsel yang terdapat dalam akun tersebut. Jadi
kalau lupa akun sandinya bisa temukan akunnya dengan nomor ponsel yang terdapat dalam akun user mahasiswa dan dosen. Kemudian di sini adalah halaman dashboard user mahasiswa. Jadi setelah user mahasiswa login maka akan tampil seperti ini. Maaf jika tampilannya kurang mengenakan atau kurang jelek. Maksudnya jelek. Oke, di sini terdapat foto profil. Jadi kita bisa memilih foto profil dalam folder, kemudian mengedit foto sampul. Kemudian di halaman dashboard di sini ada edit profil, kemudian logout. Terus di sini juga ada slide gambar-gambar dari fitur-fitur yang disediakan oleh MyClass. Kemudian ketika kita masuk dalam halaman kelas mahasiswa, di sini terdapat di halaman pojok di sini ada MyClass, terus di sampingnya ada foto profilnya. Jadi setiap membuka halaman terdapat foto profil di atas pojok sebelah MyClass. Oke, kalau misalnya di halaman kelas mahasiswa itu terdapat nama macam-macam materi, nama mata kuliah, nama dosen, sama keterangan tentang ada tugas atau enggaknya. Kemudian lanjut halaman dalam mata kuliah mahasiswa. Jadi di dalam halaman dalam mata kuliah mahasiswa tersebut itu ada beberapa pertemuan. Jadi pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Terus contohnya semisal di sini pertemuan pertama itu kontrak perkuliahan. Kemudian ketika user mahasiswa melihat dari file yang dikirim oleh user dosen, maka itu langsung secara otomatis akan absen ke dalam kelas tersebut. Kemudian user mahasiswa juga bisa menambahkan komentar ke dalam halaman dalam mata kuliah mahasiswa tersebut. Kemudian di sini juga ada foto profilnya juga di atas pojok seperti yang saya terangkan tadi. Jadi di setiap halaman pasti ada foto profilnya. Kemudian untuk halaman jadwal mata kuliah. Jadi berikut adalah halaman jadwal mata kuliah di user mahasiswa. Jadi setelah mengklik jadwal mata kuliah mahasiswa, maka akan memunculkan data-data jadwal mata kuliah tersebut. Kemudian halaman tugas. Jadi di sini adalah halaman user tugas. Jadi di sini ada mata kuliah, kemudian nama dosennya serta tugas yang diberikan oleh user dosen. Kemudian juga ada tenggat dari tugas yang diserahkan oleh dosen. Jadi seperti dosen menyuruh kalian mengerjakan tugas tidak boleh sampai melebihi dari batas waktu yang ditentukan oleh user dosen. Namun apabila kalau misalnya melebihi dari batas waktu yang akan peringatan atau masih mengerjakan tugasnya. Kemudian di sini juga tugas Anda. Lah di sini itu mahasiswa dapat menambahkan file atau dokumen dari tugas yang ditugaskan oleh user dosen. Kemudian setelah dinilai itu bisa terlihat nilai dari user mahasiswa yang telah dinilai oleh dosennya tugasnya itu. Kemudian di sini juga bisa menambahkan komentar kelas. Maka yang setelah melihat itu yang melihat komentar kelas itu adalah seluruh user mahasiswa yang ada di kelas tersebut. Kemudian di sini ada komentar pribadi. Kemudian lanjut ke halaman edit profil mahasiswa. Jadi di edit profil mahasiswa di sini saya bikin sederhana saja, tapi kalau misalnya bisa juga diedit kembali. Jadi di sini nama, NIM, tempat tanggal lahir, tempat, nomor telepon, itu cuman simpelnya saja. Terus kemudian langsung disimpan. Lanjut saja halaman dashboard user dosen. Di sini seperti yang saya terangkan tadi, hampir sama dengan halaman user mahasiswa. Ada slide gambar picture MyClass.
Kemudian ada kelas, jadwal, tugas, nama user dosen, edit profil, dan logout. Jadi setelah kalian klik logout, maka akan kembali ke halaman awal login. Kemudian lanjut ke halaman kelas dosen. Di halaman kelas dosen di sini bisa menambah. Jadi kelas dosen ini, user dosen ini mempunyai akses hak user, jadi bisa menambahkan kelas serta memilih user mahasiswa siapa aja yang masuk ke dalam kelas tersebut. Jadi bisa menghapus, bisa mengupdate, bisa menambahkan user mahasiswa yang masuk ke dalam kelas yang user dosen buat. Kemudian langsung lanjut ke halaman jadwal dosen, jadwal mata kuliah. Jadi di sini user dosen menambahkan jadwal, nama mata kuliahnya apa, hari apa, jam berapa, dan kelas apa. Nah, setelah user dosen ini menambahkan jadwal kuliah, maka akan dapat dilihat oleh user mahasiswa yang berada dalam aplikasi tersebut. Kemudian di sini halaman tugas dosen. Halaman tugas dosen di sini. Jadi dosen bisa menambahkan atau menghapus atau mengambil. Jika user dosen membuat, maka membuat seperti nama tugas, ada mata kuliah, dan keterangan dari tugas yang dibikin untuk dikerjakan oleh semua siswa. Jadi di sini setelah user dosen membuat halaman tugas, maka user mahasiswa bisa melihatnya. Kemudian di sini ada profil dosen. Jadi seperti ini, nama, nick, tempat tanggal lahir, tempat, jabatan, nomor telepon, lalu simpan edit profil di halaman edit profil tersebut. Kemudian di sini adalah rancangan DFD. Sederhana. Jadi sini kalau user dosen itu login dulu. Setelah login mengolah data mahasiswa, mahasiswa bisa menambah dan mengubah data mahasiswa dan mengkategorikan materi tugas dan kuis untuk mahasiswa. Kemudian mengecek tugas yang telah dikerjakan dan memberi nilai pada tugas yang telah dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi seperti itu dari dosen. Kemudian ini rancangan DFD yang selanjutnya, yaitu user mahasiswa. Jadi setelah user mahasiswa login, maka dia akan mengerjakan tugas dan kuis yang dikerjakan yang telah diinputkan oleh user dosen. Kemudian kita bisa melihat materi kuliah, melihat jumlah nilai dari tugas yang telah dikerjakan, kemudian mengirimkan data laporan tugas dan kuis. Baik, di sini saya akan menjawab dari 3 soal yang telah diberikan, ya. Apa definisi Jadi saya menerangkan secara singkat saja menurut pengetahuan saya. Jadi pengertian dari analisa dan desain sistem itu adalah proses menganalisa informasi dalam sebuah sistem dengan menggunakan data flow diagram atau yang bisa disebut dengan DFD, dan untuk mendefinisikan arsitektur daripada sebuah sistem guna memenuhi kebutuhan PJ.
Di sini adalah pentingnya analisa dynamic system adalah dengan terbentuknya analisa desain sistem, maka kita akan membuat desain sistem yang sesuai seperti yang kita harapkan. Jadi dengan pematangan dan rancangan sistem yang kita lakukan secara bertahap sampai selesai. Jadi dengan analisa desain sistem itu bisa membuat desain sistem yang kita harapkan dan kita impikan. Kemudian untuk macam-macam dokumen analisa dan desain sistem serta pengertian masing-masing. Jadi di sini macam-macam dokumennya itu adalah dokumen analisa sistem, yaitu analisa kebutuhan fungsional dan analisa kebutuhan non-fungsional. Jadi kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja atau layanan apa aja yang nantinya harus disediakan oleh sistem, mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Kemudian kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kemudian nomor 2 itu adalah dokumen rancangan metode atau desain atau muka atau interface. Jadi itu komputer, peralatan mesin, perangkat komunikasi mobile, aplikasi perangkat lunak, dan sesuai pengalaman pengguna dan interaksi. Jadi tujuan dari desain atau muka interface yaitu adalah untuk membuat interaksi pengguna sederhana dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan yang diinginkan pengguna. Jadi kemudian yang nomor 3 itu adalah bukan jawaban yang ketiga, dokumen rancangan DFD. DFD atau data flow diagram itu adalah suatu langkah atau metode untuk membuat sebuah perancangan sistem yang mana beri orientasi pada alur data yang bergerak ke sebuah sistem lainnya. Berikut saya akhiri video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah.